Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Harsono di Lampung. Ini saya lagi nunggu toko grosir sembako saya yang punya riwayat dulu juga bisa punya omset sekitar 50 jutaan ya sehari, dan karena muncul berbagai macam saingan berat seperti Alfamart, Indomart yang modalnya berlebihan seperti itu, akhirnya kita tidak bisa mengimbangi dengan munculnya Alfamart, Indomart dan lain-lain yang seperti itu. Dan ini bukan saya aja yang merasakan, tapi sepertinya seluruh pemilik toko sembako se-Indonesia ini mengalami hal yang sama seperti itu, yaitu omsetnya menurun. Ya, saya sendiri berharap mudah-mudahan pemerintah ini mengerti tentang itu, jadi melakukanlah pembatasan tentang izin marmar yang ada di seluruh Indonesia ini, agar orang-orang pribumi, orang-orang yang pedagang tradisional ini masih bisa bertahan. Kalau sampai hari ini yang ada itu hanya cukup untuk biaya makan aja sudah luar biasa. Nah, terlebih bagi pemilik toko grosir atau toko konvensional, baik toko besi atau toko sembako atau toko apa aja lah itu yang sifatnya konvensional, tradisional, itu mengalami kejayaan itu di bawah tahun 2008 ya. 2008, 2009, 2010 sampai sekarang ini menjadi terpuruk semuanya. Omsetnya menurun, baik yang kuliner sekalipun itu omsetnya menurun, terlebih pada saat musim COVID-19. Nah, terutama yang memiliki pinjaman di bank. Jadi ketika buka toko grosir sembako, katakanlah seperti itu, kemudian mereka itu menggunakan uang bank, itu saya yakin, seyakin-yakinnya aset yang ada itu ketarik sama bank dan akhirnya disita oleh bank. Nah, buat yang percaya dengan pengalaman saya sudah mengalami, kemarin saya pinjam bank itu sampai 1 miliar, dan akhirnya aset yang ada sebagian terjual, untung masih tersisa, ya masih ada tempat untuk tinggal, kemudian tanah masih ada sebagian hasil kerja kemarin. Kalau bisa segera dilunasi, kalau perlu yang bank itu, kalau yang penting bukan tempat permanen untuk tempat tinggal kita sendiri, ya kalau bisa segera dilunasi bagaimanapun caranya gitu. Nah, karena kalau itu dipertahankan nanti malah semuanya habis. Nanti Bapak Ibu jadinya ngontrak, bukannya punya rumah nambah atau nambah bagus, tapi nanti malah ngontrak rumahnya. Jadi buat teman-teman semua yang hobinya bisnis itu, kesempatan hari ini saya ingin membukakan pikiran baru buat semuanya agar kebuka. Karena apa yang mau saya sampaikan ini belum ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang tahu. Katakanlah sudah ada 1% atau paling banyak 10% dari ada jumlah penduduk Indonesia ini yang tahu, tapi belum ada 0,5% yang betul-betul mahir yang akan saya ceritakan ini. Nah, ini bisnisnya sangat luar biasa, sudah mendapatkan rekomendasi atau izin dari Bapepti, kemudian juga artinya fondamennya sudah kuat karena sudah diberi izin oleh pemerintah Indonesia, namanya toko cryptocurrency. Namanya seperti itu, toko kripto. Jadi sekarang lagi musimnya toko kripto. Buat bapak-bapak yang umurnya ya katakanlah di atas 55, kalau sudah males belajar, maka ini bisa dicocok sekali untuk program pembelajaran untuk anak-anak kita. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, karena zamannya ini udah zamannya ganti. Jadi kalau kita nggak bisa mengikuti atau anak-anak kita nggak bisa mengikuti, yaitu nanti akan ketinggalan. Ibaratnya kereta, sekarang keretanya ini sudah mau jalan. Bapak Ibu semuanya, ini tanggal berapa sih saiki? Ini sekarang tanggal, ini maaf Mas Emin,
Ini maaf, rumah saya pinggir jalan, jadi ada motor lewat dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang akan saya sampaikan. Ini bulan Maret tahun 2021 ya. Tadi saya sampaikan sampai mana tadi ya? Gini, buat semuanya yang bisnis konvensional, setidak-tidaknya dan wajib dan mutlak belajarlah yang namanya toko kripto. Ini penting. Nah, sekarang untuk memulai di bisnis toko kripto itu tidak juta-jutaan seperti kita bikin toko konvensional. Contoh, kalau kita bikin grosir sembako di pasar itu modalnya tempat dan lain itu minimal 0,5 M. Kalau di toko kripto ini bisa kok dimodali dari 50.000 aja bisa gitu. Yang penting punya HP Android. Nah, ini titik awal dari membuka keterpurukan selama ini yang kita ini semuanya, saya yakin semuanya ini pada resah yang bisnis-bisnis konvensional ya. Ini pada resah karena omsetnya turun, kemudian banyak sekali ya tagihan bank. Tiap tanggal berapa harus ngangsur bank, mikirin giro dan lain sebagainya, belum sales-sales yang datang setiap hari. Ini kita dibuat stres. Jadi mulai hari ini saya mengajak buat semuanya untuk mengenal yang namanya toko kripto. Nah, tentang toko kripto ini Bapak Ibu silakan, tentang cryptocurrency silakan buka YouTube, ketik aja cryptocurrency atau toko kripto, nanti di situ sudah banyak dijelaskan tentang program pembelajaran edukasi tentang toko kripto yang ada di Indonesia. Silahkan buka YouTube, ketik toko kripto Indonesia. Nah, nanti Bapak akan banyak sudah yang menjelaskan, membantu kita semua untuk memberi atau edukasi tentang toko kripto ini. Nah, siapapun yang tidak mau belajar ya sekarang ini zamannya udah ganti ya, akan ketinggalan kereta gitu loh. Kalau nanti yang teman-temannya itu dapat tomat ya Anda semua akan dapat rampainya. Kalau rampai itu tomat yang kecil-kecil itu. Nah, kalau bisa karena ini gerbong kereta apinya ini belum berangkat, segera ambil HP, buka toko kripto Indonesia. Di sana Bapak akan tahu. Untuk program pembelajarannya bagi yang bisa menganalisa belajar melalui lewat YouTube ya silahkan aja belajar lewat YouTube, kemudian mulai ikut join di toko kripto. Ini penting. Atau nanti menghubungi saya juga bisa. Itu untuk program pembelajaran yang online ini bisa belajar lewat YouTube. Banyak sekali mentor-mentor di toko kripto yang sudah membuat konten YouTube. Anda tinggal mendengarkan dan itu gratis. Kemudian bagi yang mau offline, mungkin Anda melihat di penjelasan di YouTube, mungkin Anda masih bingung, tidak tahu bagaimana terus setiap hari, yaitu bisa offline. Kalau bagi yang mau offline, saya menyediakan waktu itu setiap hari Minggu. Silakan datang ke Bandar Lampung, Jalan Haji Komarudin nomor 9 Raja Basaraya, Bandar Lampung. Ya, bagi yang mau belajar offline silakan untuk hadir di Bandar Lampung, itu setiap hari Minggu saya terbuka untuk umum. Tapi bagi yang mau belajar lewat YouTube online silahkan, di situ juga sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau dihitung dari persentase, ini sampai hari ini belum ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang tahu tentang kripto. Ini tahun 2021 bulan Maret belum ada 1% daripada jumlah penduduk. Kemudian bisa saya katakan belum ada juga 0,5% yang dewasa bukan umur tapi dewasa menguasai ilmunya. Kalau kursus itu tingkatnya sudah tingkat mahir, itu belum ada dari 0,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi sejak konten ini saya buat,
saya yakin Anda semua belum ketinggalan. Jadi untuk mendengarkan penjelasan yang berikutnya juga jangan lupa di-subscribe untuk biar saya lebih rajin mengevaluasi seperti apa ini terjadinya tentang kedepannya tentang cryptocurrency yang ada di Indonesia ini, biar generasi khususnya anak-anak kita nanti tidak ketinggalan informasi dalam melakukan yaitu bisnis. Kalau saya terus terang anak saya empat-empatnya sudah saya gembleng, sudah saya wajibkan untuk mempelajari ilmu cryptocurrency. Kemudian ini sudah mulai membuka toko kripto itu dengan modal yang sangat kecil, tapi keuntungannya bisa sampai ratusan persen, dan itu bisa per hari, bisa per minggu, bisa per menit, bahkan bisa ribuan persen. Itu merupakan luar biasa. Kalau boleh saya bilang, kenapa kok enggak waktu zaman saya waktu masih muda dulu, katakanlah umur 83 saya baru lulus SMA. Itu kenapa yang seperti ini kok tidak ada. Adanya saya sekarang sudah di umur 58. Tapi walaupun saya umur 58, aku tetap mempelajari setiap malam. Aku harus belajar dan belajar. Karena di bisnis toko kripto yang terpenting adalah belajar dulu. Kalau Anda punya uang 1 triliun pun ketika Anda tidak mau belajar, itu duit Bapak Ibu bisa hilang. Tapi lebih baik punya uang 50.000, dimulai dengan membuka toko kripto, kemudian mulailah belajar. Nah, untuk program pembelajaran ini tadi sekali lagi bisa lewat YouTube, bisa juga lewat offline. Jadi saya memberikan waktu setiap hari Minggu. Silahkan yang mau belajar offline bisa langsung ketemu saya dan anak-anak saya. Alhamdulillah kemarin anak saya dalam waktu 1,5 bulan itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 300%. Itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Apa sih bedanya toko, katakanlah toko konvensional, saya itu punya toko grosir, dengan toko kripto? Bedanya begini Bapak Ibu. Kalau dagangannya, kalau toko sembako itu ada beras, ada gula, ada telur dan lain sebagainya. Kalau toko besi ya ada paku, ada semen, ada macam-macam. Kalau toko listrik ya ada boklam, ada piting, ada kabel dan lain sebagainya. Nah, toko-toko yang sifatnya konvensional ini kalau kita ingin menjual aset kita dalam penghitungan menit itu jelas tidak bisa. Nah, tapi kalau toko kripto, ketika kita bisa menjual, ketika kita punya rencana menjual aset toko kripto kita ini atau dagangan kita ini, walaupun 1 triliun pun bisa dijual detik ini juga, hari ini juga, itu bisa habis semuanya. Kemudian kita mencari dagangan yang lebih murah lagi, nanti ketika mahal kita jual. Ya sama aja, cari untungnya itu seperti kalau kita dagang beras, ya pas panen kita beli, kemudian nanti harganya naik kita jual, sama seperti itu, hanya jenisnya beda. Kemudian keuntungannya ketika Anda membuat toko kripto itu tidak ada, Anda tidak perlu membuatkan tempat yang luas. Tempatnya itu cukup, yang penting punya HP Android, sudah selesai. Jadi zamannya sudah berubah. Jadi kita bisnis bisa dilakukan dari mana saja ya. Kita sambil olahraga, istirahat sebentar, jalan-jalan di mana aja, yang penting ada sinyal HP, itu bisa dilakukan bisnis kripto, punya toko kripto itu gitu. Nah, yang terpenting kembali lagi saya ingatkan kepada semua, yang penting belajar dulu dengan orang-orang yang sudah bisa. Di YouTube boleh langsung datang ke Jalan Haji Komarudin nomor 9 Raja Basaraya Bandar Lampung, boleh, silakan. Nah, mudah-mudahan ini semua akan membuka wawasan Bapak Ibu semua, dan kita akan segera terbebas dari keterpurukan dari bisnis konvensional yang semakin lama semakin omsetnya turun, dan kalau tidak hati-hati
Saya ulang lagi, terutama kepada semua aja yang punya pinjaman di bank. Ini akan tergerus, aset yang ada bisa habis. Ya, jadi berhentilah pinjam uang di bank. Kemudian untuk toko kripto tadi, kalau Anda ingin menabung di toko kripto juga bisa. Selama ini Anda menabung uang itu kan di bank ya. Kalau di bank itu duitnya semakin lama kita ada potongannya tiap bulan berapa gitu ya. Nah, kalau di toko kripto bukannya kita dapat potongan, tapi kita dapat untung dari perubahan harga. Kenapa saya katakan kok Anda bisa dapat untung? Ini saya kasih gambaran. Nanti di Indonesia ada namanya kripto TKO, namanya TKO itu jumlahnya itu dibatasi, sedangkan semakin tahun semakin lama itu jumlah orang manusia yang tahu tentang kripto itu semakin bertambah, sedangkan jumlahnya dibatasi. Maka secara otomatis harga kripto itu akan naik dan naik. Salah satu contoh begini. Tahun 2009 ya, tahun 2009 itu aku sudah tahu tentang Bitcoin. Nah, itu harganya di kisaran di 9 jutaan. Saya sudah woro-woro kepada teman-teman saya yang di SMA, ke teman-teman yang di SMP, tapi sepertinya malah saya dikongein uang terus. Nah, kenyataannya sekarang apa? Dari 2009 sekarang tahun 2021, yang dulu tahun 2009 itu harga Bitcoin itu hanya 9 juta. Sekarang harganya tembus di 800 juta. Seandainya teman-teman saya semuanya, terutama teman-teman saya sekolah waktu SMP SMA itu tahu dan percaya itu, mungkin sekarang sudah luar biasa semuanya gitu. Nah, kenapa saya menginformasikan itu ya, saya berharap semuanya itu jadi mengerti gitu. Nah, oke, tapi sekarang tidak ada ketinggalan karena muncul lagi. Dulu di Indonesia belum ada ya, toko kripto itu belum ada, dan di 2021 ini sudah mulai ada namanya. Ini toko kripto itu yang pertama yang mendapatkan izin dari Bapepti. Ya, juga diawasi dari Biro Keuangan itu, nanti saya sebutkan, lupa namanya. Yang jelas toko kripto sudah dapat izin dari Bapepti, artinya sudah direstui oleh pemerintah Indonesia. Ini kita yang harus melek. Jadi sekarang saya sarankan semuanya ambil HP, buka YouTube, ketik cryptocurrency Indonesia. Ini penting, saya ulang lagi. Buka HP, buka YouTube, ketik cryptocurrency Indonesia. Nah, di sana banyak ilmu-ilmu tentang kripto. Itu saja mungkin yang harus saya sampaikan untuk menambah wawasan tentang ke depan, tentang urusan kripto, bagaimana supaya tahu dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, and share, bunyikan lonceng biar saya bisa lebih membuat konten-konten untuk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya Allah sudah mengenalkan toko kripto kepada saya. Semoga ini akan membuka pemikiran kita untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan bisnis yang baru secara profesional. Jadi kepada semua yang sudah mendengarkan konten saya, selalu ucapkan terima kasih ya Allah yang sudah membukakan pikiran saya, dan saya sudah diketemukan dengan bisnis baru yaitu toko kripto. Kemudian terima kasih ya Allah, saya sudah bisa mulai bangkit dari keterpurukan yang disebabkan bermacam-macam, salah satunya adalah akibat dari COVID-19. Terima kasih ya Allah, saya sudah diketemukan jalan yang terbaik untuk bisa bangkit kembali. Kata-kata terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah itu ucapkan sesering mungkin, biar Anda semua segera kebuka pikirannya untuk menemukan
untuk berjuang dan bisa bangkit lagi daripada keterpurukan ini. Saya sudah bisa merasakan semua ini, yang toko kripto ini aku juga sudah mulai bisa merasakan seperti apa luar biasanya dalam mencari berkah melalui toko kripto. Sekali lagi ucapkan terima kasih ya Allah yang telah menemukan ilmu toko kripto di kehidupan saya, sehingga saya bisa bangkit lagi. Sekian, terima kasih.